Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah, terkhusus kepada sahib hadzal kitab Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali wa atba'ihi wa li hawaijina lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala. Oh ini ya, sampai waruya. Waruya lan den riwayataken apa anna Isa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, iku ra'a ningali atau melihat atau bertemu sapa Nabi Isa rajulan ing suci laki-laki, ing seorang laki-laki. Faqala mongko bertanya, mongko takon sapa Nabiullah Isa, bagaimana pertanyaannya? Ma tasna'u, ma ing apa suwi-wiji tasna'u, mengerjakan sapa sira, mengerjakan sapa kamu, ya, si rajul. Qala menjawab sapa si rajul, ata'abbadu beribadah sapa ingsun. Jadi Nabi Isa pernah bertemu dengan seorang laki-laki yang dia hanya beribadah terus ya. Qala lalu bertanya tanglet sapa Nabiullah Isa. Nah awakmu ibadah terus ya man ya'uluka. Man iku sapa ya'ulu kang memberi nafkah atau memberi penghidupan, memberi rizki, memberi nafkah. May ya'ulu, siapa yang memberi nafkah kepada keluarga? May ya'uluka, siapa yang memberi nafkah kepada keluarga? Ya. Ka ing sira. Lalu siapa yang memberi, yang melakukan tugas-tugas ya, mencukupi keluarga pada dirimu? Nah, qala jawab sapa si rajul, akhi sedulur ingsun, sedulur laki-laki ingsun. Qala mengkon jawab sapa Nabiullah Isa, akhuka kalau begitu akhuka utawi sedulur lanang sira iku a'badu luweh ya mempunyai ibadah yang lebih tinggi atau luweh ya bagus ibadahnya, luweh beribadah sapa si akhuka mingka daripada dirimu. Ya, ini menjelaskan tentang ternyata ya seorang yang melakukan aktivitas mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan keluarganya itu ibadahnya lebih unggul, lebih mulia daripada ibadah mahdhah yang hanya untuk dirinya sendiri. Ya, seperti kasus kita di sini ya. Jadi ada seorang yang hanya beribadah ya, tapi dia tidak bekerja, tidak bisa memberikan kebutuhan kepada ayal atau keluarganya. Tanyakan kepada Nabi Musa, ya, siapa kemudian yang melakukan ya'ul, yang melakukan kecukupan rezeki pada keluargamu? Dia menjawab saudaraku, dan saudara itu disebut oleh Nabiullah Isa, berarti dia a'badu minka, lebih mempunyai nilai ibadah daripada kamu. Waqalan bersabda sapa Nabi Yuna Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini temen ingsun Kanjeng Nabi iku la a'lamu, ora mengetahui sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji. Sifatnya syai' yuqarribu kang bisa mendekatkan apa syai'kum ing sira kabeh, mendekatkan minal jannati kepada surga. Wa yub'idulan bisa menjauhkan apa syai'kum ing sira kabeh minan nari saking neraka. Illa amartu kecuali memerintahkan sapa ingsun Nabi ing sira kabeh bi kelawan syai'. Rasul bersabda, tidaklah aku mengetahui suatu perkara, tidaklah aku mengetahui suatu hal yang mana hal tadi bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka, kecuali pasti aku perintahkan hal itu kepada
dirimu semua. Wa inni la a'lamu syai'an. Wa inni lan sunggune ingsun iku la a'lamu ora ngerti sapa ingsun, ora mengetahui sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji. Sifate syai' yub'idu kang ngedoaken apa syai' kum ing sira kabeh. Ngedoaken minal jannati saking swarga. Wa yuqarribu lan marakaken to mendekatkan apa syai' kum ing sira kabeh minan nari maring neraka illa nahaitukum anhu. Kecuali melarang sapa ingsun kum ing sira kabeh anhu saking syai'. Begitu pula sebaliknya, Rasulullah mensabdakan, tidaklah aku mengetahui sesuatu yang menjauhkan dirimu semua dari surga dan mendekatkan kepada neraka, kecuali aku larang kepada dirimu semua atas perkara tersebut. Wa inna ruha temen sune ruhul amin itu malaikat Jibril ya. Wa inna ruhal amin setuhune atau sungguhnya malaikat Jibril iku nafatha menyampaikan atau membisikkan sebuah malaikat Jibril fi rawa'i ing dalam diri ingsun. Karena malaikat Jibril itu pernah membisikkan kepadaku, memberikan wahyu kepadaku. Inna nafsan lang tamuta hatta tastawfiya rizqoha in abto'a anha. Inna nafsan sak temene diri seseorang iku lang tamuta ora pisan-pisan mati atau wafat sapa nafas hatta tastawfiya sehingga menjadi sempurna atau menjadi genap ya, sapa si nafas rizqoha ing rizkine nafas wa in abto alan senajan terlambat atau senajan pelan senajan terlambat apa si rizki anha saking nafas ya. Jadi sesungguhnya diri manusia itu ya tidak akan mati sampai dia telah disempurnakan, telah digenapkan rizkinya, walaupun rizki itu datang agak terlambat pada dirinya. Jadi begini, seseorang ya selama dia masih hidup belum meninggal, itu berarti rizki di dunianya memang masih ada kesempatan. Nah, masih ada kesempatan diberikan rizki yang genap atau yang sempurna sesuai takdir Allah kepada orang itu. Maka jangan heran ada orang yang selama 40 tahun dalam keadaan miskin. Dia tidak berputus asa terus berusaha ya, terus berikhtiar. Wah, ternyata pada saat usia 50 tahun bahkan menjelang ajal usia 60 tahun baru berhasil memiliki atau mendapatkan penghidupan yang baik secara ekonomi. Ya, yaitu hal yang lumrah karena memang Allah itu ketika menggenapkan rizki manusia itu, ya bisa jadi keadaan disempurnakannya rizki itu dalam keadaan ibto atau terlambat. Terlambat. Ya, tapi asalkan belum mati, ya masih ada kesempatan. Ya, keadaan rizki seorang itu berubah. Walaupun berubahnya, ya abto anha. Dalam keadaan terlambat. Ya, ya. Fattaku mongko podo wedya sira kabeh, podo bertakwalah sira kabeh. Allah ha ing Allah wa ajmilu lan podo nggawe bagus sira kabeh fitolabi ing dalem ya mencari rizki. Ya, amara perintah sapa Rasulullah bil ijmali kelawan berbuat baik atau menggawe bagus fitolabi ing dalem mencari rizki. Walam yakul lan ora pisan-pisan dawuh sapa Kanjeng Nabi utruku ninggalo sira kabeh at-thalaba ing mencari rezeki. Jadi Kanjeng Nabi memerintahkan ijmal fit thalab ya, perbaguskanlah ya, berbuatlah yang paling bagus dalam mencari rezeki. Rasulullah sama sekali tidak ya mensabdakan tinggalkanlah mencari rezeki. Tapi justru sebaliknya, Rasulullah memerintahkan ijmal, ya, perbaguslah dalam mencari rezeki. Summa qala nuli bersabda sapa Rasulullah fi akhiri ing dalam akhir hadis. Wala yahmilannakum lan ojo
membawa temenan kum ing sira kabeh. Jangan menjadikan temen dorong temenan kum ing sira kabeh. Apa istibta'u syai'in, ya. Keterlambatannya sesuatu atau lambatnya sesuatu menarik rizki sangki rizki, jangan sampai mendorong ala ang tatlubu ing atasin toh nyupre sapa sira kabeh ing rizki bimaksiatillahi ta'ala, dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Fa innallaha mongko temen sini Allah Ta'ala iku la yunalu tidak bisa di ya, peroleh atau tidak bisa didapatkan apa ma Aku rizki udah kacang cita kayak gelemper ale. ing dahu ing dalem sandingi Allah bimaksiyati kelawan bermaksiat maring Allah. Selanjutnya Rasulullah bersabda, janganlah keadaan keterlambatan rizki ya yang menimpa kepadamu itu membawa kamu atau mendorong kamu ke ke dalam atau ke keadaan kamu mencari rizki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jangan mentang-mentang ya Allah saya kok sudah umur sekian tapi tidak kunjung mendapatkan keadaan ekonomi yang layak, kemudian terdorong untuk ya buta mata, buta hati, ya wes pokoknya kadung peteng ya. Akhirnya dia melampiaskan mencari rizki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ini jangan sampai. Ya, ini peringatan dari Rasulullah. Kita harus bersabar. Ya, bersabar. Kenapa ya? Nah, memang rezeki Allah belum digenapkan sampai saat kita meninggal. Kalau toh sampai meninggal ternyata dalam keadaan kehidupan ekonominya masih kurang, masih dalam keadaan fakir, masih dalam miskin, maka akan Allah genapkan ya pahala atas rezeki tersebut di akhirat. Di dunia dia miskin tak apalah, bisa jadi dia di akhirat menjadi ya hamba-hamba Allah yang dimuliakan, diagungkan, bahkan diunggulkan di derajatnya orang-orang yang kaya. Kemudian yang ketiga ya, karena apa-apa yang didapatkan dari Allah ya, ya, itu tidak akan diperoleh dengan cara maksiat dengan Allah. Apa-apa yang didapatkan dari Allah itu tidak dapat dilakukan dengan cara bermaksiat kepada Allah. Akan gagal dia. Ya, 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 yang pasti ya gagal di akhirat. Ya, gagal di akhirat. Oleh karena ada orang yang mencari rezekinya di dunia itu dengan cara bermaksiat kepada Allah, yang sekilas dia berhasil, dia sejatinya gagal. La yunalu ma'ingdu bimaksiati. Sejatinya gagal. Ya, gagal di mana? Gagal di akhirat. Gagal mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al aswaku utawi pira-pira pasar iku mawaidullahi. Mawaid ini jam dari Maidah. Kita ada surat dalam Al-Quran namanya surat Al-Maidah yang berarti hidangan. Iku mawaitullahi piro-piro hidangane Allah. Maksudnya pasar itu menjadi tempat-tempatnya hidangan dalam mencari rizki. Di pasar itu digambarkan, diibaratkan seperti ya banyaknya hidangan-hidangan. Ya. Tinggal kita memilih untuk mengambil. Artinya pasar itu menjadi apa? Tempat banyak cara, banyak jalan untuk mencari rezeki. Faman ataha mengko utai sapa ku ataha mendatangi sapa siman ha ing aswak ing pasar-pasar mau. Asoba mengko mekoleh mengko mendapatkan sapa siman minha saking mawa itillah. Barang siapa yang mendatangi pasar dengan maksud berbisnis, berdagang, berikhtiar mencari rezeki, ya dia akan mendapatkan bagian dari rizki-rizki Allah di pasar itu. Ya, Rasulullah saja itu dalam Al-Quran digambarkan yamshuna fil aswaq. Ya, ya. Rasulullah itu digambarkan sebagai seorang nabi, tapi Rasul juga berbisnis. Rasulullah juga beraktivitas di pasar. Ya. Bahkan dalam kisah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika dia
berhijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah dia tidak membawa apa-apa. Kemudian ditawari oleh para sahabat-sahabat Ansor, "Hei Abdurrahman bin Auf, apakah kamu ingin saya berikan separuh hartaku, ya, separuh kebunku, separuh sawahku, bahkan engkau tidak punya istri engkau akan aku nikahkan dengan ya istriku, salah satu istri akan aku ceraikan dan aku nikahkan kepadamu." Apa aja Abdurrahman bin Auf? Tidak, tunjukkan saja aku pasar. Ya, maka begitu ditunjukkan pasar, Abdurrahman bin Auf beraktivitas bisnis berdagang di pasar itu, dan Abdurrahman bin Auf dalam riwayat kemudian menjadi seorang yang kaya dan berkecukupan rezeki. Ya, ya itulah ya. Jadi Islam itu tidak fobi terhadap pusat-pusat ekonomi termasuk pasar. Ya. Dapat kok ada hadis bahwa pasar itu tempat keburukan, ya tinggal niatnya. Ya. Kalau niatnya ke pasar untuk bermaksiat, ya, mencari tontonan yang mendorong kepada syahwat dan nafsu yang lawamah, nafsu yang buruk, ya pasar di tempat keburukan. Tapi kalau pasar itu kita tuju, ya kita datangi untuk maksud-maksud yang soleh, berbisnis dan rezeki yang halal, yang baik, ya pasar akan menjadi mawa itu. Ya tinggal motifnya kita datang ke pasar mau apa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayya akhudha ahadukum, yakti yentoh mengambil sapa ahadukum salah siji sira kabeh hablahu ing taline ahad, bahwasanya jika salah seorang dari kamu tuh mengambil tali kemudian fayah tatiba nuli mencari kayu bakar sapa si ahad ala dhuhrihi ing atase, digawa ing atase punggungi si ahad, kemudian dengan tali itu dia mencari kayu bakar dan dibawa di punggungnya, ya iku khairun lebih bagus min ayyatiya saking toh mendatangi sapa si ahad rajulan ing seseorang untuk meminta-minta, ya a'tahu, ya kang paring sapa Allahu ing rajul, ya kang paring hu ing rajul sapa Allahu Allah min fadlihi saking keutamaan itu, saking keanugerahane Allah. Fayas alunuli meminta-minta sapa si ahad hu ing rajul a'tahu, kalau dia minta kepada rajul tadi a'tahu bisa jadi, ya paling sapa si rajul hu ing ahad, au mana atau menolak sapa si rajul hu ing ahad. Jadi seorang, ya yang berusaha mencari rezeki walaupun hanya dalam keadaan mencari kayu bakar kemudian dibawa dengan punggungnya dijual mendapatkan uang, itu lebih baik daripada dia mendatangi seorang yang orang itu diberikan rezeki oleh Allah kemudian dia meminta-minta kepadanya. Ya ketika dia meminta itu kan ada dua kemungkinan, bisa diberi bisa ditolak. Ya maka ini mendorong kita untuk apa, ya berusaha mencari rizki walaupun cara mencarinya itu dalam keadaan yang remeh, mencari kayu bakar misalkan. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, man sapane wong fataha membuka sapa siman ala nafsi ing atase awak dirine siman, membuka baban ing satu pintu minasu ali sangke meminta-minta. Barang siapa membuka diri, ya untuk meminta-minta. Barang siapa membuka pintu untuk meminta-minta, ya bagi dirinya, fataha mongko membuka sapa Allahu Allah alaihi ngatas sesiman sab'ina ing 70 apane baban pintune minal fakri saking kefakiran. Naudzubillah min dzalik, ya. Maka akan Allah bukakan baginya 70 pintu dari kefakiran. Makanya sering meminta-minta, hobi meminta-minta, itu justru tidak menjadikan kita menjadi kaya, menjadi berkecukupan. Malah sebaliknya, itu membuka pintu kefakiran. Ya, cukup. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua, ya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.